Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita di drama yang berjudul Brewing Love. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dengan Chae Yong-ju, seorang wanita tangguh mendatangi gudang bir milik Papak, seorang pedagang grosir, yang mendapatkan suplai bir dari perusahaan Yongju. Yongju mendatangi Papak karena Papak gagal membayar tagihan. Karena tidak bisa lari kemanapun, Yongju menegaskan agar Papak dan rekannya Pali segera membayar tagihan mereka pada akhir bulan ini. Karena jika tidak, perusahaan bir Laiki tempat Yongju bekerja akan menuntut mereka berdua. Adegan beralih ke perayaan meriah Yongju bersama dengan rekan kerjanya. Rekan kerja Yongju ternyata pria KB loh, tapi semuanya sangat menghormati Yongju. Saat itu, seorang rekan kerja Yongju menjelaskan latar belakang Yongju kepada seorang pegawai baru. Rekan kerja itu menyoroti kerja keras Yongju untuk menjadikan Laiki sebagai merek bir teratas di Korea. Kemudian kita bertemu dengan seorang pria yang bernama Yoon Minju. Minju adalah seorang ahli pembuat bir. Pada tahun 2021, Minju merilis bir buatannya yang dinamai In My Name. Singkatnya itu disebut Bir Naro. Meskipun skala promosi Bir Naro kecil, Bir Naro sangat luar biasa. Dan hal ini menarik perhatian dari perusahaan Jisang. Itu adalah perusahaan bir terkemuka di Korea. CEO Jisang menginginkan agar Minju bergabung dengan perusahaannya. Karena mendengar perintah CEO Jisang, salah satu eksekutif Jisang berencana untuk mengirim anggota staf teratas mereka yang bernama Bang Arum untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Minju. Tapi saat itu, Arum sedang nggak ada di kantor. Ternyata Arum sedang berada di sebuah kafe untuk menemui seorang agen pencari pasangan gitu. Melihat profil Arum adalah seseorang yang ambisius, kaya raya, berbakat, berorientasi pada karir, dan dia sedang mencari pasangan yang sempurna. Sementara itu, Chanwi, seorang pemuda riang yang berjualan roti panggang dengan truknya, mengunjungi Minju dan meminta pekerjaan kepadanya. Awalnya Minju menolak, tapi Chanwi mengatakan, "Ya udah, kalau memang nggak boleh kerja di sini, aku datang saat kamu butuh aku aja deh. Gimana?" Karena merasakan sifat Chanwi yang tulus, Minju pun mempekerjakannya. Chanwi yang terpikat oleh penampilan dan kebaikan Minju meminta sebotol bir Naro untuk dibagi dengan saudara perempuannya, yang tidak lain adalah Yongju. Chanwi memberikan bir Naro kepada Yongju dan menceritakan bagaimana dia tadi bertemu dengan Minju, si pembuat bir Naro. Chanwi sempat kebingungan kenapa Minju sangat baik kepadanya, memberikannya bir, gelas bir, bahkan memberikannya pekerjaan. Minju mengklaim kalau dirinya sangat peka dan tajam dalam memahami orang. Selagi Chanwi membagikan ceritanya, Yongju membuka bir Naro dan meminumnya sampai tetes terakhir. Setelah merasakan bir Naro, Yongju langsung terpesona karena rasa dari bir tersebut. Keesokan harinya, kita melihat Minju bekerja bersama dengan beberapa penduduk desa dan menikmati kehidupannya yang tenang dengan membuat bir di pedesaan. Ketika sedang jam istirahat, Minju kembali ke rumahnya yang tenang. Dan tiba-tiba Arum mengirimi Minju pesan untuk memberikan tawaran dari perusahaan Jisang kepada Minju. Tapi Minju tidak memperdulikan pesan tersebut. Setelah itu, Minju dan timnya kembali bekerja. Ketika itu, kepala desa bergabung dengan mereka dan menggoda Pak Kim. Karena Pak Kim dan istrinya terlihat sangat romantis. Kepala desa berasumsi kalau istri Pak Kim seperti terlihat sedih. Namun Minju mengatakan kalau istri Pak Kim merasa bahagia kok. Malam harinya, Minju menemui Pak Kim dan istrinya. Minju sekali lagi membuktikan kalau intuisinya terbukti benar. Ketika mengungkapkan kalau istri Pak Kim terlihat bahagia seharian. Karena dia akan kembali ke kampung halamannya bersama dengan Pak Kim. Pak Kim pun memuji kemampuan Minju yang selalu tepat membaca suasana isi hati Pak Kim. Pasangan ini harus pergi karena ibu mertua Pak Kim akan berulang tahun. Pak Kim khawatir Minju dan timnya akan kekurangan pekerja. Karena Pak Kim dan istrinya pergi kan? Tapi dengan murah hati, Minju memberikan pasangan itu uang untuk perjalanan mereka. Keesokan harinya, Minju mendapatkan telepon dari saudara tirinya yang bernama Minho. Minho mendesak agar Minju menemuinya di Busan. Karena hari itu Minho berulang tahun. Maka karena itu, Minju menelepon Chanwi dan memintanya untuk datang ke rumah Minju dan merawat kucing peliharaannya. Sementara itu, Arum dan rekannya tiba di rumah Minju dengan membawa proposal bisnis. Saat itu, Chanwi yang menyambut mereka, karena Minju kan sudah pergi ke Busan. Arum dan rekannya mengira Chanwi adalah pemilik bir Naro, dan memberikan Chanwi tawaran dari perusahaan Jisang. Chanwi berkata, "Oke baiklah, aku akan menyuruhnya memikirkannya begitu pemiliknya kembali." Disitulah Arum akhirnya menyadari kalau Chanwi bukanlah Minju, dan Chanwi adalah pekerja paruh waktu di sana. Sementara itu, Yongju menghadapi tantangan di Busan. Jadi, salah satu anak buah Yongju dan pria dari bir Baekmok bertengkar hebat karena masalah memasang poster bir di sebuah restoran. Yongju yang melihat pertengkaran itu lalu melemparkan sumpit kepada poster bir itu dan meminta untuk bertemu dengan manajer tim mereka. Ketika Yongju berbicara dengan manajer tim bir Baekmok,
Pria itu berkata kalau ada kabar buruk mengenai perusahaan Laiki. Pada saat yang sama, Yongju menerima telepon yang memberikan Yongju info kalau cabang Laiki di Busan sudah tamat. Sementara itu, Minju mendatangi pesta ulang tahun Minho. Minju memperhatikan ketidaknyamanan Minho karena itu kan ulang tahun Minho. Tapi ayah mereka malahan mengundang seluruh rekan kerjanya. Ayah Minju dulunya adalah mantan jenderal bintang 2 dan masih terpaku dengan status militernya itu. Ayah Minju sangat marah mendengar perkataan Minju dan langsung mengajak Minju untuk berbicara berdua. Ayahnya menyindir Minju karena Minju bisa membaca perasaan orang lain. Ayahnya mengklaim kalau Minju itu punya kelainan jiwa. Minju berkata kalau dirinya nggak sakit jiwa, itu hanya empati. Minju menegaskan kalau dirinya lebih peka aja daripada orang lain. Dan semua orang itu berbeda. Minju meminta ayahnya untuk tidak membandingkan Minju dengan orang lain. Setelah percakapan itu, Minju pergi dan membawa Minho dari pesta tersebut. Sedangkan di tempat lain, Yongju bertemu dengan salah satu rekannya yang mengabarkan kalau cabang Laiki di Busan akan ditutup dan digabung dengan cabang Gyeongsan Selatan. Kemungkinan perusahaan Laiki juga akan memecat semua anak buah mereka. Ini semua karena bisnis sedang sulit dan ada bir yang bernama Bir Naro. Pimpinan Laiki malahan ingin menjual merek bir tersebut. Minju lalu membawa Minho ke sebuah karnaval, di mana Minho dengan malu-malu mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan sebuah boneka beruang. Minju lalu memberitahu Minho kalau Minho bisa menyukai apapun yang Minho sukai. Namun untuk memenangkan mainan tersebut, Minju menyadari bahwa ia harus mencetak lebih dari 700 poin dalam permainan tembak-menembak. Hal ini tentunya membuatnya khawatir. Pada saat ini, Yongju juga ada di tempat yang sama. Yongju melihat Minho dan menanyainya apakah Minho mau mendapatkan boneka beruang itu. Dengan senang hati, Minho mengatakan kalau dia pengen banget dapat boneka itu. Mendengar itu, Yongju melangkah untuk membantu Minho memenangkan beruang tersebut. Saat Yongju dengan penuh semangat membidik sasarannya, Minju merasakan gejolak batin Yongju. Minju menghampiri Yongju, memegang tangannya dan menghentikan Yongju. Lalu Minju menatap mata Yongju. Untuk sesaat, waktu seolah membeku saat Minju merasakan sakit dan amarah Yongju. Minju bertanya, apakah Yongju baik-baik saja? Ketika Yongju bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja, Minju membalas Yongju sambil mengatakan padanya bahwa Yongju tidak baik-baik saja. Meskipun Yongju menyembunyikan emosinya yang sebenarnya, dia tidak mengerti kenapa kok ada orang asing yang mau berusaha keras untuk mengetahuinya. Minju pun menyadari bahwa dirinya telah bertindak berlebihan dan meminta maaf kepada Yongju. Kemudian akhirnya, Minho mendapatkan boneka beruang itu. Minho dengan senang hati memanggil Yongju dengan sebutan wanita sniper, dan mereka pun berpisah. Baik Minju maupun Yongju saling bertukar pandang dengan bingung saat mereka berjalan pergi. Kemudian, selagi Minho dan Minju mengobrol berdua, Minho bertanya ke kakaknya, kenapa Minju tadi bereaksi terhadap orang asing? Karena ini nggak seperti biasanya. Karena biasanya, Minju berpura-pura tidak tahu dan tidak ingin terlibat. Minju yang tidak dapat memahami mengapa ia merasa berempati terhadap Yongju mencoba menepis kejadian tersebut. Sementara itu, Yongju kembali ke rumah. Yongju bertekad untuk tidak membiarkan neneknya melihat kesedihannya. Yongju kemudian membantu neneknya untuk tidur. Setelah itu, dengan diam-diam, Yongju menguatkan diri dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, Yongju bertemu dengan direktur pemasaran dari kantor pusat Jisang, yang bernama Natejo. Jadi, Laiki itu adalah bir buatan perusahaan Jisang. Tejo mengusulkan agar Yongju bergabung dengan tim pemasarannya dan menyuruh Yongju untuk merekrut Minju agar Minju mau bekerja untuk Jisang. Jika Yongju melakukan hal ini dan berhasil, Tejo menjanjikan tim Laiki di Busan bisa tetap bertahan. Mendengar tawaran itu, Yongju menyetujuinya. Dan di malam itu juga, Yongju berpisah dengan semua rekannya di Busan untuk menuju ke Seoul. Hari pertama Yongju bekerja di perusahaan Jisang Seoul pun tiba. Yongju pindah ke Seoul bersama dengan rekannya yang bernama Bom. Yongju dan Bom terpesona oleh skala perusahaan Jisang yang mengesankan. Tejo lalu memanggil Yongju dan Bom, memperingatkan mereka kalau mereka akan bersaing dengan tim perencanaan, yaitu Arum. Mendengar itu, Yongju berencana untuk sekarang juga berangkat mencari Minju di desanya. Sementara itu, Arum dan Neraoh kembali ke desa untuk menemui Minju. Arum dengan sekuat tenaga mencoba memujuk Minju untuk bergabung dengan Jisang. Minju menyatakan kalau dia nggak mau bir Naro diproduksi dengan skala pabrik. Minju kemudian membaca ekspresi Arum dan merasakan niat Arum yang sesungguhnya. Setelah menganalisis hal ini, Minju memutuskan untuk menolak proposal Arum dan pergi. Minju kemudian mendatangi kantor kepala desa dan bertanya-tanya karena Minju melihat ada truk pengiriman Laiki dari pabrik Jisang terparkir di luar kantor kepala desa. Ketika di dalam, Minju menepuk bahu seorang wanita. Kemudian terkejut karena itu adalah Yongju. Keduanya tentu sama-sama terkejut karena kemarin itu mereka pernah bertemu di karnaval. Dan Yongju yang memenangkan boneka beruang untuk Minho.
Tapi Yongju lebih terkejut lagi karena mengetahui kalau Minju adalah CEO Birnaro. Pada saat yang sama, kepala desa pun menemui Minju, lalu menjelaskan kalau Yongju dan Bom dari Jisang mereka ingin menemui Minju. Karena itulah kepala desa meminta Minju untuk menemuinya. Yongju berusaha untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Tapi Minju berkata kalau dia sudah menolak Arum dari Jisang, jadi Minju pun pergi. Tapi Yongju mengejarnya dan berusaha keras meyakinkan Minju agar Minju mendengarkan proposal Yongju terlebih dahulu. Minju kemudian membaca perasaan Yongju. Minju merasa kewalahan dengan perasaan putus asa yang Yongju sembunyikan. Selagi Yongju terus mengoceh tentang proposalnya, Minju melihat Yongju tidak menggunakan alas kaki dan secara naluriah memakaikan sandal pada kaki Yongju. Tapi sepertinya Yongju tidak menyadari hal ini, karena dia terus saja mengoceh tentang proposalnya. Minju lalu berkata, kalau dulu maupun sekarang Yongju itu tidak baik-baik saja, dan Minju menegaskan kalau dirinya nggak akan bergabung dengan Jisang. Lalu pergi meninggalkan Yongju sembari menyarankan agar Yongju pergi menemui dokter. Yongju pun bingung dengan segala perkataan Minju. Seolah-olah Minju tahu kalau Yongju sedang mengalami memar di bagian perutnya. Akibat kemarin Yongju menagih utang kepada Papa. Selagi Minju pergi, Yongju kebingungan karena dirinya sudah memakai sandal dong. Dalam perjalanan, Minju kebingungan atas empatinya yang berlebihan dan tidak dapat dijelaskan yang Minju rasakan kepada Yongju. Minju mengingatkan dirinya agar fokus aja sama dirinya sendiri. Saat tiba di rumah, Minju melakukan meditasi dong. Dia kembali berkata untuk fokus kepada dirinya sendiri, bukan kepada emosi orang lain. Minju masih kebingungan karena emosi Yongju mulai menggerogotinya. Sementara itu, Yongju dan Bom pergi ke rumah Minju. Di sana, dua ibu-ibu yang bekerja dengan Minju mengatakan kalau sepertinya lantai 2 rumah Minju ada asapnya. Mereka menduga itu seperti kebakaran, tapi tidak ada siapapun yang berani untuk masuk ke sana. Maka Yongju menggunakan keterampilannya, karena dulunya kan Yongju itu pasukan khusus di militer ya. Yongju naik ke atap rumah Minju dan menggunakan tali untuk turun dari atap rumah itu demi memeriksa lantai 2. Minju membuka jendelanya dan terkejut karena melihat Yongju bergelayutan tergantung di luar jendela rumahnya. Sedangkan Yongju merasa lega karena melihat Minju baik-baik saja. Dan asap yang dilihat kedua ibu-ibu itu hanya berasal dari lilin aromaterapi. Yongju kemudian turun dari sana sambil berkata, dirinya berjanji akan melakukan apapun yang terbaik untuk bekerja sama dengan Minju. Karena mengalami kejadian gak umum gini, Minju lalu bergegas turun untuk berbicara dengan Yongju. Tapi Minju dihentikan oleh Chanwi yang menyuruh Minju agar membiarkan Yongju pergi. Karena Chanwi yakin, pikiran Yongju sedang tidak baik-baik saja. Ketika Yongju dan Bom sudah pergi, Minju meminta kedua ibu-ibu itu untuk memastikan untuk menolak Yongju kalau Yongju datang lagi ke rumahnya. Tapi kedua ibu-ibu itu hanya tertawa, menyadari bahwa bos mereka yang biasanya pendiam bersikap berbeda di sekitar Yongju. Setelah itu Arum dan Yongju dengan tidak sengaja bertemu di tos serba milik Pak Kim. Arum mengajak Yongju untuk mengobrol bersama. Di sana, Arum menyarankan Yongju untuk menyerah kepada Minju. Namun Yongju menyatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk berhasil. Mendengar tekad Yongju, Arum pun pergi. Kepala desa kemudian mendatangi Yongju dan mengeluh karena dirinya harus membantu Pak Kim untuk menjaga tos serba milik Pak Kim. Padahal sebentar lagi ada festival di desa itu. Mendengar keluh kesah kepala desa, Yongju setuju untuk membantunya bekerja di tos serba milik Pak Kim. Hal ini Yongju lakukan untuk merebut hati kepala desa kali ya. Namun keesokan harinya, saat Yongju sudah bersiap untuk bekerja di tos serba Pak Kim, kepala desa malahan menghentikan Yongju. Itu karena sebelumnya Minju tahu kalau Yongju akan bekerja di tos serba Pak Kim, dan Minju melarang hal itu, meminta kepala desa dan kedua ibu-ibu itu untuk menghentikan Yongju. Mendengar kisah ini dari kepala desa, Yongju tentu merasa kewalahan. Tapi dengan tanpa gentar, terus berniat untuk menghalau segala hambatan yang ada. Yongju kemudian menunjukkan banyaknya vitamin di mobilnya, dan memberikan vitamin-vitamin itu kepada kepala desa sebagai hadiah. Langsunglah Yongju menuju ke rumah Minju. Ketika Minju mendengar tentang kegigihan Yongju, Minju percaya bahwa kedua ibu-ibu itu akan mencegah Yongju. Namun Yongju memikat mereka dengan mengatakan kalau dirinya kelaparan. Sehingga kedua ibu-ibu itu menyuruh Yongju untuk makan di tempat mereka. Mereka pun mengabari Minju tentang hal ini. Gak sampai di sana, selagi makan, Yongju berbagi kisah hidupnya tentang bagaimana neneknya kesulitan. Dan karena itulah Yongju bergabung dengan tim pasukan khusus. Mendengar cerita itu, kedua ibu-ibu ini pun menangis karena tersentuh. Pada saat yang sama, Minju keluar dari rumahnya. Dan Minju melihat seseorang di tangga, memanjat pohon di perkebunannya. Minju mengira itu salah satu stafnya, dan segera pergi mencegahnya, agar tidak memanjat pohon setinggi itu. Namun saat orang itu turun, Minju terkejut, karena orang itu ternyata Yongju. Yongju dengan bangga menyatakan bahwa mereka akhirnya bertemu muka lagi. Hal ini tentu membuat Minju terpana.
Melihat Minju yang kaget begitu, Yongju mengatakan kalau dirinya akan membantu para ibu bekerja di kebun Minju. Melihat cara Yongju bekerja, para ibu memohon kepada Minju agar mempekerjakan Yongju sebagai pekerja paruh waktu di kebun Minju. Apalagi Yongju adalah mantan petugas khusus militer. Tapi Minju menolak gagasan itu dan menelepon Chanwi untuk bekerja, namun sayangnya Chanwi pun nggak bisa saat itu. Jadi mau nggak mau, Minju setuju deh kalau Yongju bekerja di kebunnya saat itu. Setelah itu, Yongju diam-diam mengamati Minju. Yongju harus tahu sifat Minju sebelum meyakinkannya kembali untuk bergabung dengan perusahaan Jisang. Yongju mengamati setiap gerakan Minju dengan sesama, sehingga Yongju mendapati kalau Minju adalah seseorang yang sensitif. Tak lama kemudian, saat waktu makan siang tiba, Yongju juga mengetahui bahwa Minju mengurus karyawannya dengan baik. Di sisi lain, Minju mulai berpikir tentang Yongju, tentang bagaimana Yongju berusaha maksimal untuk membantu orang lain, tapi gagal menjaga dirinya sendiri. Minju bertekad untuk mengantar Yongju pulang sore ini. Sementara itu di kantor Jisang, Direktur Perencanaan Yom memanggil Arum, yang tampaknya sudah menyerah merekrut Minju. Direktur Yom menekan dan memarahi Arum, agar Arum tidak pantang menyerah seperti Yongju, dan segera membawa Minju ke perusahaan Jisang, karena CEO Jisang menginginkannya. Karena merasa tertekan dengan ini semua, Arum berjalan-jalan keluar, dan menemukan ada truk roti panggang milik Chanwi. Arum bingung kok Chanwi jualan di depan kantor Jisang, tapi Chanwi nggak menjawab pertanyaan Arum. Chanwi malahan membuatkannya roti panggang, dan Arum tampak menikmati roti panggang itu. Ketika sedang enak-enaknya makan roti panggang, Arum melihat rekan kerjanya dan berusaha bersembunyi. Chanwi yang melihat geragat Arum lalu membuka tirai di truk makanannya itu untuk melindungi Arum yang sedang bersembunyi. Hihi, ada percikan cinta kedua dah ini ya. Kembali ke kebun. Yongju dan Minju pun kembali bekerja setelah jam istirahat. Yongju menyuruh para ibu untuk beristirahat karena hari itu sangat panas sekali. Minju bahkan memberikan es americano kepada Yongju dan juga roti krim, bahkan menyeka krim yang tertinggal di pipi Yongju. Gak hanya itu, Minju membantu Yongju untuk mengikat rambutnya. Ketika itulah para ibu kembali bekerja dan melihat aksi Minju ini. Para ibu lalu menggoda Minju dan Yongju. Mendengar itu, Minju dengan kasar menyuruh Yongju untuk pergi dari sana, karena Minju merasa tidak nyaman melihat Yongju. Para ibu tentu kaget dengan pernyataan Minju itu. Begitu juga dengan Yongju, yang kebingungan karena Minju tiba-tiba mengusirnya. Tapi Yongju meninggalkan tempat itu juga. Yongju ternyata tidak menyerah dan pergi ke sebuah bar di desa itu. Di sana, Yongju bertemu dengan kepala desa. Yongju meminta kepala desa memberikannya 10 liter bir naro kepada Yongju. Melihat Yongju meminum sangat amat banyak bir naro, kepala desa mulai khawatir, jadi dia menghubungi Minju. Setelah melihat Minju tiba di bar, kepala desa pun pergi dari sana. Minju terkejut melihat Yongju duduk mabuk di dalam bar pada siang hari. Minju lalu berkata agar Yongju stop mempedulikan orang lain segininya, karena hal ini akan menggerogoti Yongju. Tapi Minju lebih kaget lagi karena selama dia ngoceh, Yongju malahan tertidur di bangkunya. Melihat Yongju tertidur, Minju lalu membawa Yongju pergi dari sana dengan menggunakan motor. Minju membawa Yongju ke tempat di mana para penduduk desa sedang mempersiapkan acara festival. Di sana Pak Kim berserta istrinya pun sudah kembali tiba di desa dan hendak membantu persiapan acara festival. Sedangkan Yongju akhirnya terbangun dari tidurnya. Sepertinya Minju yang telah menaruh Yongju di kursi dan membiarkannya beristirahat. Yongju tentu bangun dengan bingung, tapi dia langsung mengetahui kalau akan ada acara festival bir di desa itu dan segera membantu. Yongju lalu melihat Minju dan segera menghampirinya. Meskipun Minju menolak bantuan Yongju, tapi Yongju tetap bersikeras membantunya. Melihat aksi Minju dan Yongju, para ibu berniat untuk menjodohkan keduanya. Para ibu lalu meminta Yongju untuk mengumpulkan tanaman Ragwort Fisher dari pegunungan. Sebenarnya, Yongju tahu kalau tanaman itu sedang tidak musim di bulan ini. Namun para ibu tetap memaksa agar Yongju pergi ke gunung tersebut. Kemudian, para ibu mendatangi Minju dan membuat skenario dengan mengatakan kalau tadi para ibu meminta Yongju untuk mencari Ragwort Fisher di gunung belakang. Dan sekarang, para ibu tidak bisa menghubungi Yongju. Para ibu mengkhawatirkan sesuatu yang buruk akan terjadi pada Yongju dan meminta Minju untuk menyusulnya ke gunung. Awalnya, Minju tidak termakan skenario para ibu, tapi para ibu ini ahli nambahin bumbu. Para ibu mengatakan bisa jadi Yongju meninggal. Terus bagaimana nasib nenek Yongju yang ditinggal sendirian nantinya? Karena mendengar itu, Minju pun bergegas pergi ke gunung untuk mencari Yongju. Minju terus mencari Yongju kemana-mana, sampai hari pun gelap dan akhirnya merasa lega saat bertemu dengannya. Karena hari sudah malam, Yongju pun membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh dan menyarankan agar mereka turun gunung besok pagi. Di sana Yongju bertanya kepada Minju, kenapa kok Minju berkata tidak nyaman berada di dekat Yongju?
Minju lalu memulai membuka dirinya. Dia berkata kalau dia tuh nggak benci sama Yongju. Hanya saja ketika Minju melihat Yongju, Minju jadi teringat dirinya yang lama. Minju meminta maaf karena telah mengatakan tidak nyaman saat bersama dengan Yongju. Minju menambahkan, dari kecil, hal yang paling sering didengarnya adalah kenapa kamu sangat sensitif. Jadilah seorang pria. Minju memberitahu Yongju, kalau ayah Minju dulunya adalah seorang tentara. Ayah Minju selalu menginginkan putra yang tampak kuat. Namun Minju malahan sebaliknya. Minju berkata kalau dia mengisolasi diri karena tidak bisa menjadi normal, seperti pulau terpencil yang aneh. Minju selalu merasa tidak nyaman bersama dengan teman-temannya. Itu mungkin karena Minju dapat merasakan perasaan mereka yang sesungguhnya. Tempat pelarian Minju adalah ibunya, yang terus menyemangati Minju dengan tulus dan tanpa menuntut. Namun suatu hari, ibu Minju meninggal. Ketika itulah ayah Minju mulai memperlakukan Minju dengan semena-mena. Ayah Minju berusaha mengubah Minju menjadi seperti apa yang diinginkan ayahnya itu. Minju lalu berkata, kalau sepatu militer yang dipakai Yongju itu seolah-olah menyeret Minju kembali ke masa lalunya. Mendengar itu, Yongju langsung melepas sepatu militernya dan meminta izin untuk memegang tangan Minju. Yongju mengatakan, kamu tuh nggak aneh, kamu hanyalah orang baik. Dan menjadi baik itu nggak gampang, karena nggak semua orang bisa melakukannya. Minju juga bercerita, kalau seseorang menyelamatkannya 6 tahun yang lalu. Tapi Minju nggak ingat apapun tentang orang itu, kecuali yang dikatakan orang itu kepada Minju, di mana Minju harus menangkis semua yang merugikannya untuk melindungi diri Minju terlebih dulu dan bersikap baik terhadap dirinya sendiri. Mendengar itu, Yongju berkata, tapi ada beberapa orang yang tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Yongju mengatakannya dengan emosional, dan Minju membaca emosi Yongju. Minju meminta agar Yongju tidak terus-menerus menahan emosinya itu. Namun Yongju segera memasang kembali sepatu militernya dan pamit untuk tidur. Tidurnya Yongju tuh benar-benar duduk dengan waspada, seperti orang militer gitulah. Melihat Yongju begitu, Minju mendatanginya dan duduk di sebelah Yongju sambil berkata, aku akan tetap di sisimu, jadi beristirahatlah malam ini. Sambil menarik lengan baju Yongju sehingga Yongju bisa menaruh kepalanya di bahu Minju. Keesokan harinya, Arum kembali ke desa untuk bertemu dengan Minju. Sedangkan Minju dan Yongju mulai berjalan menuruni gunung untuk kembali mempersiapkan festival. Arum kemudian menemui kepala desa dan meminta kepala desa untuk mengumpulkan para penduduk desa. Di sana, Arum berkata kalau dia akan membantu para penduduk desa untuk mendapatkan penghasilan lebih. Arum menemui para penduduk desa satu persatu dan mengatakan kalau saja bir Naro bisa diproduksi dengan skala pabrik, maka bir Naro bisa dihasilkan dengan jauh lebih banyak. Hal ini tentu dapat meningkatkan penghasilan para penduduk desa juga. Maka karena itu, bir Naro membutuhkan perusahaan besar seperti Jisang, agar bir Naro bisa ada dimanapun. Arum juga berkata kalau Yongju ada di desa itu untuk membawa Minju ke Seoul, agar Minju bisa meluncurkan produk bir baru untuk perusahaan Jisang. Mendengar itu, kepala desa mengira kalau Yongju ingin mencuri Minju dari desa itu, dan membuat seluruh penduduk desa mati kelaparan. Karena Minju kan satu-satunya orang yang membuat desa itu berpenghasilan. Mendengar itu, seluruh penduduk desa jadi kesal sama Yongju. Ketika Yongju dan Minju sampai di tempat festival, para ibu meminta Yongju untuk pergi dari sana. Tapi penduduk desa berbondong-bondong mendatangi Yongju dengan marah. Pak Kim dan istrinya menarik Minju pergi dari sisi Yongju. Kemudian kepala desa menyiapkan semangkok besar garam untuk dilemparkan kepada Yongju. Para ibu yang melihat itu mencoba menahan kepala desa. Tapi dengan tidak sengaja, garam itu terlempar seluruhnya ke Yongju. Yongju yang menerima perlakuan seperti itu menjadi kebingungan dengan semua ini. Minju yang berada di sana pun bingung, lalu mulai merasakan emosi Yongju. Ketika merasakan emosi Yongju, Minju keluar dari barisan penduduk desa dan mendatangi Yongju. Minju berdiri tepat di depan Yongju, seolah-olah membelanya. Yongju kemudian maju dan menanyakan alasan para penduduk desa memperlakukan Yongju seperti itu. Arum pun muncul di sana dan menegaskan kalau memang dirinya lah yang memberitahu para penduduk desa tentang alasan Yongju datang ke desa itu. Hal ini memicu para penduduk desa marah dan kesal. Karena kericuan ini, Minju maju dan berkata, semua ini akibat perusahaan Jisang. Maka karena itu, Minju meminta agar Arum dan Yongju pergi dari desa itu sekarang juga. Mendengar ini, kedua wanita itu pun pergi, meskipun Yongju merasa sangat terpukul. Dalam perjalanan pulang, Yongju memarahi dirinya sendiri. Tapi Minju menemukan Yongju dan memintanya untuk berhenti bersikap keras pada dirinya sendiri. Tapi Yongju berkata, lukai atau sembuhkan, pilih salah satu. Yongju berkata begini karena tindakan Minju selama ini membuat Yongju bingung. Minju tidak menjawabnya dan malahan mengundang Yongju ke rumahnya. Di rumah Minju, Yongju mandi dan menemukan catatan serta makanan di atas meja. Sementara Minju tidak ada di rumah itu. Saat makan, Yongju bertanya-tanya mengapa Minju begitu baik. Yongju kemudian menemui Minju di tempat pembuatan bir.
di mana Minju nggak bisa memilih antara melukai atau menyembuhkan. Karena bagi Minju, penduduk desa sangat berarti. 4 tahun yang lalu, saat pertama kali Minju datang ke desa, para penduduk desa sangat menerima Minju. Nah, ketika para penduduk desa mengadakan rapat, Minju lah yang memberikan ide tentang festival bir. Minju berkata, dia menanam tanaman hop yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan bir. Dari sanalah para penduduk desa membantu Minju di kebun hop. Kemudian Minju mulai menciptakan bir Naro dan pada akhirnya mendapatkan kepercayaan dan dukungan para penduduk desa. Mendengar cerita Minju, Yongju jadi teringat tim lamanya di Busan dan mulai memahami ketidakinginan Minju untuk bergabung dengan perusahaan besar karena dapat merugikan para penduduk desa. Yongju lalu meminta Arum untuk mengobrol secara pribadi. Mereka berdebat tentang pentingnya modal dibandingkan dengan menghormati para penduduk desa. Yongju bersikeras bahwa menghormati para penduduk desa itu penting. Sementara Arum berfokus kepada keuntungan. Ketika Arum dan Yongju kembali ke festival, mereka melihat kepala desa dan Pakim sedang berantem karena pasokan bir. Kepala desa telah memesan bir, tapi bukan untuk hari ini, melainkan untuk minggu depan. Sedangkan festival birnya tuh hari ini, yang seharusnya mereka menyediakan bir tanpa batas. Mendengar ini, Yongju segera membuat rencana dan pergi. Sementara Arum mengambil kesempatan untuk membantu Minju di tempat pembuatan bir bersama dengan Chanwi. Melihat Arum yang kesulitan, Chanwi memberinya sapu tangan dan membantunya. Ternyata Yongju menelepon Boom di Seoul untuk mendapatkan pasokan bir Laiki tambahan dan mendapatkan persetujuan dari direktur pemasarannya. Yongju dan Boom lalu berkendara dengan truk penuh bir. Namun dalam perjalanan ke desa, mereka harus berhenti mendadak karena adanya kecelakaan yang menghalangi jalan. Karena rem mendadak itu, bir Laiki di truk pun pada tumpah semuanya. Yongju sangat khawatir akan terlambat untuk sampai ke desa. Tapi Yongju menelepon kepala cabang Busan untuk meminta bantuannya. Kepala cabang Busan dengan segera menggunakan pengaruhnya untuk membersihkan jalan dan mengirim pasokan bir lainnya, sehingga Yongju dan Boom dapat melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Minju, Arum, dan Chanwi juga sudah selesai memuat bir dan bersiap mengirimnya ke tempat festival. Tetapi Arum menggunakan kesempatan itu untuk kembali meminta Minju menyetujui merger dengan Jisang. Arum mengatakan kalau tujuan Yongju adalah membawa Minju pergi dari desa, dan ini dapat membuat para penduduk desa menderita. Mendengar itu, Chanwi berkata, kalau Yongju tuh sifatnya nggak gitu. Yongju nggak mungkin pengen membuat orang lain menderita. Chanwi keceplosan dan berkata, Yongju melakukan ini untuk menyelamatkan cabang bir Laikinya di Busan. Arum dengan jahatnya memutar balik kata-kata Chanwi dan berkata, wah, kalau alasan Yongju begitu malahan lebih parah dong. Kalau Yongju berhasil merekrut Minju, nanti Yongju bakalan balik lagi ke Busan. Dan pura-pura nggak tahu begitu kontraknya ditandatangani. Yang berarti, Minju akan dibuang setelah dimanfaatkan. Emang ya, Arum ini jago banget deh main sikut-sikutan. Namun Minju tetap bersikap sopan lalu mengakhiri pembicaraan mereka. Pada saat yang sama, Yongju mendengar pembicaraan mereka dan merasa sakit hati. Melihat Yongju ada di sana, Chanwi dan Arum pergi mengantar Bir ke tempat festival. Sedangkan Minju berbicara dengan Yongju. Yongju bertanya apakah Minju mempercayai kata-kata Arum, tapi Minju tidak menjawab dan pergi. Namun Yongju menjelaskan kalau memang benar, nyawa cabang Busan tergantung kepada kontrak Minju. Dan itulah tujuan utama Yongju. Yongju mengungkapkan, karena tujuan itulah Yongju gak berniat memanfaatkan Minju atau penduduk desa. Karena desa ini segitu pentingnya buat Minju. Seperti cabang Busan untuk Yongju. Yongju berharap Minju tuh gak salah paham dengannya. Kembali ke festival, Chanwi dan Arum telah mengantarkan bir Naro. Tapi penduduk desa terus khawatir karena pasukan bir itu tidak akan cukup. Apalagi sampai malam. Karena malam adalah waktu puncak festival. Namun tiba-tiba, Yongju mendatangi para penduduk desa. Dan mengatakan kalau dia sudah membawa banyak bir lagi. Hal ini tentu mengejutkan semua orang. Lalu Minju berdiri di samping Yongju dan mengumumkan bahwa dia akan menandatangani kontrak dengan Yongju. Hal ini membuat semua orang terkejut, apalagi kepala desa. Arum yang mengetahui hal ini pun pergi. Yongju terkejut dengan keputusan Minju, dan kemudian Minju menjelaskan kalau dirinya nggak pernah salah paham terhadap Yongju, karena Minju sudah mengamati Yongju apa adanya dari awal. Yongju lalu memperhatikan Minju menggunakan ikat rambut di pergelangan tangannya, sementara Minju memperhatikan Yongju yang memakai sepatu ketsnya. Menyadari bahwa mereka saling menjaga. Sementara itu, Chanwi menghentikan Arum, agar Arum nggak pergi dan menawarkannya roti panggang. Chanwi bahkan menyembunyikan Arum dari publik, sehingga Arum bisa makan dan merasa tenang. Setelah festival usai, para penduduk desa pun makan bersama. Ketika itu, Yongju mendatangi Minju dan mengajaknya pergi. Melihat mereka berdua pergi, para ibu pun kesenangan, karena sepertinya usaha comblang mereka berhasil. Yongju dan Minju bersantai di depan rumah Minju sembari minum bir. Saat itu, Minju menjelaskan kalau tanaman hop yang ada di dalam bir jumlahnya nggak mencapai 1%. Tapi itulah yang menentukan rasa birnya. Minju melanjutkan, sensitivitas itu cukup mirip dengan tanaman hop. Semua orang pasti memiliki sensitivitasnya yang berbeda.
Dan itulah yang menentukan kepribadian manusia. Anehnya, tidak ada orang yang mengeluh birnya cacat, meski aroma bir itu kuat, karena terlalu banyak tanaman hop. Tapi bagi manusia, orang yang terlalu sensitif akan dicap sebagai barang cacat. Wah, bener banget ya ini. Siapa yang suka ngatain orang? Ya, lu sih terlalu sensisi. Ingat, sensitivitas orang itu berbeda-beda, dan itu bukanlah dosa. Yongju juga dengan senang hati mendengarkan semua yang dikatakan Minju. Dan dalam hati, Minju berkata kalau Yongju tuh memahami Minju apa adanya. Memang ini yang penting sih, yaitu penerimaan. Minju lalu pamit untuk tidur duluan, dan Yongju mengantarkan Minju ke rumahnya. Minju menuju kamarnya, tapi pertama-tama ia bermeditasi sambil mendengarkan musik. Dari balkon rumah Minju, Yongju mulai bernyanyi. Minju mendengar nyanyian Yongju, menghentikan musik meditasinya dan mendengarkan suara Yongju untuk bermeditasi. Keesokan paginya, Minju menuju ke pertemuan Jisang. Tapi dalam perjalanan, Minju merasa sangat gugup, sehingga dia menghentikan mobilnya. Kemudian Minju menerima video dari Yongju. Video itu menampilkan testimoni dari orang-orang di festival bir, yang sangat menyukai bir Naro. Orang-orang tersebut puas dengan rasa dari bir Naro buatan Minju. Yongju juga mengirimkan pesan, dan memotivasi Minju untuk melanjutkan perjalanannya ke Jisang. Ketika tiba di Jisang, Yongju menyambut Minju, dan memperkenalkan timnya yang sekarang meliputi Rao, Arum, dan Boom. Kilas balik memperlihatkan Direktur Pemasaran Tejo tentu sangat senang, karena Yongju berhasil merekrut Minju. Apalagi Direktur Pemasaran Tejo memang sedang bersaing dengan Direktur Perencanaan Yom. Namun sekarang, Direktur Perencanaan Yom mendesak karena kalah saing. Tapi Direktur Perencanaan Tejo terkejut karena melihat Yongju memasukkan Arum dan Rao di timnya. Yongju berkata, alasannya memasukkan Arum adalah karena Arum cenderung menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kembali ke saat ini, Yongju dan Bom sangat semangat menyambut Minju. Namun tiba-tiba Chanwi juga ada di sana sebagai asisten Minju. Kemudian mereka semua duduk bersama untuk menandatangani kontrak. Minju terlebih dulu memberikan syarat kepada Jisang, di mana Yongju menyetujui semua persyaratan yang diajukan Minju. Minju tentu merasa dipahami dan puas atas respon baik Yongju. Setelah itu, Yongju mengajak timnya itu untuk mengunjungi pabrik besar Jisang. Minju tentu terkesan dengan pabrik Jisang yang begitu besarnya. Setelah mengunjungi pabrik Jisang, Chanwi dan Bo mengusulkan agar mereka semua mengadakan makan malam tim. Mereka semua pun setuju untuk pergi makan malam tim bersama. Di sana, Rao menantang Minju untuk menebak merek bir yang udah dia sediakan di gelas. Ada 10 jenis bir berbeda di sana. Minju kemudian meminum satu persatu dari 10 gelas bir tersebut. Setelah itu, Minju menyebutkan spesifikasi bir di setiap gelas itu, lalu menebak mereknya. Hal ini membuat seluruh anggota tim itu terkesan, karena Minju bener semua dong. Hebat banget Minju. Ini mungkin karena sensitivitasnya ya, sahabat nonton. Boom kemudian nggak mau kalah dan memulai menantang Minju dengan permainan panah lempar. Tapi Chanwi yang maju, memenangkan permainan lempar panah itu tepat di sasaran. Hal ini membuat Arum terkesan. Saat malam berakhir, hanya Minju, Yongju, dan Bom yang tersisa. Minju lalu pergi ke apotek membelikan obat untuk Bom, karena tadi Bom disentil jidatnya akibat kalah tanding sama Chanwi. Yongju lalu mengoleskan krim ke dahi Bom yang bengkak. Saat itu, Minju mulai membaca perasaan Bom, dan menyadari kalau Bom jatuh cinta kepada Yongju. Minju merasakan jantungnya juga berdetak kencang, kemudian meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaan ini adalah perasaan Bom kepada Yongju, bukan perasaan Minju. Pada saat yang sama, hujan pun mulai turun. Bom dan Yongju berlari mencari tempat berteduh. Dan karena melihat Minju berdiri mematung di tengah hujan, karena Minju lagi tenggelam dalam pikirannya, Yongju berlari menghampiri Minju. Jantung Minju berdebar kencang saat Yongju menatap mata Minju. Saat itulah Minju mulai mempertanyakan perasaannya. Setelah Minju mempertanyakan perasaannya, Minju meyakini dirinya sendiri kalau itu bukan perasaannya, dan dia tidak mungkin menyukai Yongju. Ketika hendak pulang, Yongju menawarkan untuk mengantarkan Minju pulang. Tapi karena Minju masih kewalahan dengan perasaannya, dia pun menolak tawaran itu. Bom dan Yongju pun akhirnya pulang berdua. Dan ketika Minju melihat mereka, dia pun masih mempertanyakan apakah Bom tidak menyadari perasaannya kepada Yongju. Keesokan harinya, ketika Minju sedang bersama dengan para ibu-ibu, Bom dan Yongju kembali bergabung dengan mereka. Dan di sana, Minju pun melihat perlakuannya Bom terhadap Yongju yang sangat perhatian. Dan itu kembali membuat Minju merasakan kembali jantungnya yang berdebar-debar. Hal itu akhirnya membuat Minju menghampiri Bom dan menanyakan tanggapan Bom sebenarnya ada perasaan apa terhadap Yongju. Tapi di luar ekspektasi, Bom hanya bilang kalau dia cuma menghormati Yongju aja. Minju pun masih nggak percaya dengan perkataan Bom itu dan kembali mengutarakan apa yang sebenarnya dia lihat. Tapi tetap saja Bom berkata kalau perlakuan dia baik terhadap Yongju karena dia adalah seniornya dan itu hanyalah tugasnya aja. Minju pun akhirnya terang-terangan bertanya kepada Bom, apakah kau menyukai Yongju?
Mendengar itu, Bom malah tertawa terbahak-bahak, karena itu adalah hal lucu yang pernah dia dengar selama ini. Meeting bersama pun akhirnya dimulai untuk membahas bir resep baru. Namun sepertinya menemui jalan buntu karena adanya perbedaan pendapat antara Yongju dan Arum. Yongju pun akhirnya kembali menjelaskan tujuan sebenarnya tim ini dibentuk, dan hal itu menyadarkan Arum untuk bisa bekerja sebagai tim. Di meeting ini pun Minju mengutarakan pendapatnya, kalau dia membutuhkan waktu 6 bulan untuk bisa membuat bir rasa baru dan itu disetujui oleh Yongju. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi Lokakarya sebagai bahan riset mereka, dan meminta Rao untuk memesan akomodasi. Tapi hal itu ditolak oleh Rao, yang merasa tidak adil kalau dia yang harus melakukan itu. Keheningan pun terjadi di antara mereka, dan meeting pun dibubarkan. Setelah itu Yongju saat sedang jalan-jalan, kembali memikirkan perkataannya Rao. Dan hal itu membuat dia mengingat kembali kilas balik akan kerja keras yang pernah dia kerjakan dahulu kala ketika baru bekerja sebagai tim member. Di saat itu, tiba-tiba Minju menghampirinya, dan berniat untuk menghibur Yongju. Tapi Yongju seperti ingin menutupi perasaan yang dia rasakan saat itu, dan berkata kalau dia baik-baik saja. Ketika itu Bom juga datang menghampiri mereka dan mengomel akan tindakan yang dilakukan oleh Rao. Hal ini akhirnya membuat Yongju terhibur dan kembali ceria. Hal yang dilakukan oleh Bom ini kembali membuat Minju menjadi sensitif kembali, dan akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Saat kembali ke rumah pun, Minju kembali ngedumel akan perlakuannya Yongju yang berbeda dengan Bom. Tapi di tempat lain, ternyata Yongju yang kepikiran akan Minju dan tidak mau membuat dia stres. Aduh, lucu banget ya mereka ini. Setelah itu, Minju pun kembali bertemu dengan para ibu-ibu. Dan di sana dia komplain kenapa Yongju pergi tanpa berpamitan. Para ibu-ibu yang melihat ini pun langsung gerak cepat menelepon komplotan mereka untuk menjalankan misi. Langsunglah Pak Kim dan istrinya turut andil untuk menahan Yongju untuk tidak pulang duluan. Begitu juga dengan kepala desa yang datang untuk membawa Yongju ke sebuah tempat. Ternyata itu adalah akal-akalannya si para ibu-ibu untuk mempertemukan Minju kembali dengan Yongju. Duh, kocak banget ya warga desa ini. Minju dan Yongju pun akhirnya pergi bersama. Dan di sana, Yongju menjelaskan kenapa dirinya seperti itu. Dia tidak ingin orang lain melihatnya seperti seorang pecundang, dan tidak direndahkan. Kilas balik kita melihat bagaimana hidup Yongju sedari dia kecil sampai dia dewasa. Di mana Yongju memegang teguh prinsipnya itu, dan hidup tegak sebagai wanita mandiri, sehingga tidak direndahkan oleh orang lain. Para warga desa yang mendengar cerita Yongju pun terharu dengan kisah hidupnya. Di sana, Minju pun akhirnya pelan-pelan mulai terbuka dan menceritakan kisah hidupnya juga kepada Yongju. Dan akhirnya mereka berdua pun terlihat semakin dekat dan akrab. Minju pun menawarkan jika Yongju butuh teman, dia bisa menghubungi Minju kapanpun yang Yongju mau. Momen ini pun akhirnya bisa membuat Minju tersenyum dan bahagia. Keesokan harinya ketika sedang bermeditasi, Minju tidak bisa fokus dan kembali mengingat momen bersama dengan Yongju semalam. Dan akhirnya tersenyum-senyum sendiri deh dia. Sampai terkaget-kaget sendiri juga kenapa dia bisa begitu. Dan memutuskan untuk memastikan perasaannya lagi. Keesokan harinya ketika para tim berkumpul di pantai, mereka melihat ada seorang wanita yang tenggelam. Sehingga Yongju dan Chanwi pergi untuk menyelamatkan wanita yang tenggelam tersebut. Dan untungnya wanita itu bisa diselamatkan. Hal ini tentu saja membuat Minju dan Arum terpesona dengan tindakan Yongju dan Chanwi. Bahkan Chanwi memakai kesempatan ini untuk memikat Arum lebih jauh dan menggodanya. Ternyata Chanwi juga adalah mantan anggota pasukan khusus yang membuat Arum kaget. Hal ini membuat semua orang yang ada di sana terkesima oleh tindakan mereka berdua, dan membuat jantung mereka berdebar-debar. Setelah itu, mereka semua pergi ke setiap tempat pabrik bir yang ada untuk studi banding dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Saat dalam perjalanan ke tempat penginapan mereka, Yongju melihat banyak papan iklan bir Laiki yang dirusak dan penjualan bir Laiki dicurangi. Dan itu membuatnya menjadi marah. Yongju dan Bom hendak menyelesaikan ini berdua, tapi Minju menahan mereka. Akhirnya, mereka sebagai sebuah tim menghampiri bir pesaing yang berbuat curang dan berusaha untuk menghukum mereka. Di sana mereka bertemu dengan penanggung jawab dari bir pesaing, dan Yongju memintanya untuk bertanggung jawab dan meminta maaf. Hal itu pun dilakukan oleh manajer bir pesaing, karena merasa bersalah tidak bisa mendidik juniornya. Yongju juga menghampiri tempat kerjanya dulu dan merasa bersalah karena tidak menyadari keadaan timnya yang dulu sangat terpuruk sekarang. Yongju juga menyemangati mereka untuk terus bertahan selama 6 bulan ini, karena Yongju akan berusaha sekeras mungkin untuk menyelamatkan cabang mereka. Minju yang melihat ini semua juga semakin kesengsem deh sama Yongju. Setelah semua kejadian itu, Minju menghampiri Yongju untuk mengobati tangannya yang terluka, dan mengatakan kalau dia tidak ingin melihat Yongju terluka sekecil apapun luka itu. Karena kalau tidak, Minju bilang kalau dia tidak akan baik-baik saja. Cie, udah mulai pengakuan nih ya. Akhirnya Minju pun mulai menyadari kalau perasaan yang selama ini dia rasakan ternyata adalah perasaan miliknya sendiri, bukan milik orang lain.
Setelah Minju menyadari bahwa perasaan deg-degan yang dirasakannya selama ini adalah miliknya, Minju menjadi grogi. Minju berniat untuk pergi, tapi Minju malah hampir terjatuh. Jadi Yongju membantunya, maka terjadilah momen canggung di antara mereka. Kemudian baik Yongju maupun Minju segera melepaskan diri dan mencoba mengganti topik pembicaraan untuk meredakan ketegangan. Masing-masing pun kembali ke kamar, tersenyum sendiri saat mereka mengingat satu sama lain. Keesokan paginya, seluruh anggota tim sudah siap untuk kembali ke Seoul. Namun Minju merasa berat berpisah dari Yongju. Meskipun Minju berusaha keras untuk memiliki lebih banyak waktu bersama dengan Yongju, tim Jisang tetap pergi, meninggalkan Minju dengan sedikit kesedihan. Kembali ke desa, staf Minju dengan penuh harap menunggu kepulangan Minju, meskipun Minju baru pergi selama 2 hari. Begitu Minju tiba, para staf bergegas menyambutnya. Namun Minju yang tenggelam dalam pikiran tentang Yongju langsung menuju ke rumahnya. Minju segera mengeringkan film-film fotonya, dan ada satu foto yang menarik perhatiannya, yaitu foto Yongju yang sedang tersenyum. Minju mendapati dirinya tertarik pada ekspresi Yongju, perpaduan antara kehangatan dan ketulusan. Tepat saat itu, para staf Minju mengetuk pintu rumahnya. Mereka khawatir Minju akan pergi dari desa itu selamanya. Namun Minju meyakinkan mereka dengan senyuman, menghargai perhatian dan kebaikan mereka. Kemudian para staf memberitahu Minju bahwa banyak perusahaan bir telah menunjukkan minat pada bir Naro. Setelah mencoba bir Naro di festival kemarin, para staf bersemangat untuk meningkatkan produksi bir Naro. Dan Minju pun setuju mendukung anggota timnya itu, bekerja lebih keras untuk memproduksi bir Naro. Sementara itu, di Jisang ada rapat untuk membahas peluncuran bir dari perusahaan pesaing yang akan datang. Karena takut akan tersaing, CEO menuntut agar jangka waktu pengembangan proyek bir baru Yongju dan tim dipotong dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Keputusan ini membuat Yongju kacau, karena ia telah berjanji kepada Minju kalau Minju bisa bekerja dengan kecepatannya sendiri. Tanpa sepengetahuan Yongju, Arumlah yang secara tidak sengaja memicu rangkaian kejadian ini. Arum melaporkan kepada direktorium tentang jadwal 6 bulan tersebut, tanpa menyadari bahwa hal itu akan sampai ke CEO Jisang, dan dibahas di rapat sampai segitunya. Karena merasa bersalah, Arum menceritakan hal ini kepada Chanwi, yang sedang berjualan roti panggang di depan kantor Jisang. Pada saat yang sama, Minju menelpon Chanwi. Chanwi kemudian menyampaikan berita tentang tenggat waktu dari 6 bulan ke 3 bulan kepada Minju. Namun sayangnya, Minju menggunakan pengeras suara, yang akhirnya didengar oleh seluruh staf Minju. Mereka menjadi marah kecuali para ibu yang mencoba untuk tetap netral. Kepala desa mulai mengkritik Yongju secara terbuka, dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah mempercayai Yongju. Hal ini membuat Minju bingung dan mencoba untuk menghubungi Yongju. Tapi saat itu, Yongju tidak mengangkat telepon Minju karena Yongju sedang berada di atap gedung dan tidak membawa ponselnya. Yongju sangat merasa tertekan dan dihantui oleh perasaan bersalah karena janji yang sebelumnya telah dibuatnya kepada Minju. Setelah itu, ketika Yongju hendak pulang, Chanwi mendatangi Yongju dan menceritakan kalau tadi Chanwi memberitahu Minju tentang tenggat waktu yang dimajuin. Ketika mengetahui apa yang dilakukan Chanwi, Yongju segera pergi ke desa untuk menjelaskan. Di tempat pembuatan bir, Minju melihat Yongju datang. Yongju meminta maaf karena sepertinya dia nggak bisa menepati janjinya kepada Minju. Namun Minju memegang tangan Yongju dan mendorongnya untuk pergi dari sana. Ketika Yongju baru aja pergi, staf Minju keluar dan bertanya apakah ada yang datang. Minju berbohong, mengatakan tidak ada yang datang. Malam itu, Minju bekerja sendiri di pabrik bir Naro. Minju fokus memenuhi pesanan bir Naro untuk gerai lokal. Setelah itu, Minju bergumam sendirian. Dia menyadari betapa bersusah hatinya Yongju dengan tenggat waktu yang berubah itu. Ternyata Minju mengkhawatirkan Yongju banget ya. Mungkin karena Minju tahu perasaan Yongju yang sebenarnya. Yongju kembali ke rumahnya di Seoul dengan hati yang hancur dan minum-minum. Dalam keadaan mabuk, Yongju melampiaskan perasaan kesal, marah dan kecewanya kepada neneknya. Yongju merenungkan janjinya kepada Minju dan kekacauan yang ditimbulkannya. Yongju lalu tiba-tiba kepikiran, loh, dari mana para petinggi tahu kalau tenggat waktu untuk peluncuran bir baru itu 6 bulan? Yongju jadi menyadari bahwa salah satu anggota timnya pasti membocorkan tentang hal ini. Keesokan paginya, Yongju dengan berani menghadap direktorium. Yongju menyatakan bahwa mulai sekarang, hanya Yongju sendiri yang akan melaporkan tentang kemajuan proyek bir baru timnya. Yongju juga meminta agar direktorium nggak usah menjadikan Arum sebagai mata-mata di tim Yongju. Yongju menegaskan, kalau direktorium memang sekepo itu untuk tahu tentang perkembangan proyek bir ini, direktorium bisa tanya langsung kok ke Yongju. Kemudian setelah pulang kerja, Yongju mengajak Arum berbicara secara pribadi dengannya. Alih-alih memarahi Arum, Yongju malah menasihati Arum agar nggak segitu gampangnya melanggar janji yang telah dibuat, dan meminta bantuannya untuk memperbaiki keadaan dengan Minju. Kembali ke tempat pembuatan bir Naro, Minju bertemu dengan seorang pedagang grosir yang meminta pesanan birnya.
Karena persediaannya menipis, Minju meminta waktu tambahan. Pada saat yang sama, Yonju datang bersama timnya dan berjanji kepada pedagang grosir itu bahwa pesanan Bintaro akan siap keesokan harinya. Minju tentu terkejut karena tim Yonju bersedia membantunya. Namun Yonju menyatakan bahwa mereka semua satu tim dan tidak ingin membuat Minju kesulitan. Akhirnya, keenam orang itu terjun ke produksi Bintaro. Mereka bekerja sama dengan lancar sebagai satu tim. Dalam momen singkat, Minju bertanya apakah Yonju pulang dengan selamat malam itu. Yonju lalu menggoda Minju tentang sikapnya yang dingin. Dan Minju pun tersenyum, bertanya apakah Yonju kesal. Tanggapan Yonju yang mengelak hanya membuat Minju tersenyum. Saat produksi berlangsung, Minju menyadari betapa efisiennya segala sesuatunya berjalan. Minju lalu melihat Yonju kesulitan meraih sekotak tutup botol. Dan Minju langsung turun tangan untuk membantunya. Berdiri dekat dengan Yonju, Minju kembali merasakan jantungnya berdetak kencang. Malam itu, Yonju mengucapkan selamat tinggal kepada Rao dan Bom. Sementara Chanwi dan Arum memutuskan untuk tinggal bersama Yonju dan Minju untuk bekerja lembur. Setelah itu, para ibu mengundang semua orang untuk makan malam. Saat yang lainnya sedang asik makan, Arum diam-diam pergi dari sana. Arum pergi ke tepi sungai dan termenung. Chanwi menghampirinya sambil membawa bunga dan bir, mengajak Arum bicara. Saat mereka duduk bersama, Arum membuka diri tentang rasa tidak aman yang dirasakannya, dan perjuangan yang terus-menerus untuk menjadi sempurna dan dihormati orang lain. Sejujurnya, Arum merasa lelah memakai topeng untuk selalu terlihat sempurna, dan menutupi kekurangannya. Arum mengaku merasa cemburu dengan Yonju, jadi Arum membenci dirinya sendiri. Arum berpendapat kalau Yonju dengan mudah bisa terlihat sempurna, padahal Arum berusaha sekeras mungkin untuk terlihat sempurna. Arum menyadari kalau dirinya paling sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Chanwi mendengarkan Arum dengan seksama dan mengatakan penghiburan yang tulus dengan kata-katanya yang tulus. Dukungan Chanwi meredakan kekhawatiran Arum. Mungkinkah Arum akan jatuh cintrong kepada Chanwi ya? Sementara itu, Minju mengundang Yonju ke ruang rahasia di rumahnya. Itu adalah lantai 2. Ruang pribadi Minju yang dipenuhi foto-fotonya dan tempat meditasinya. Yonju terkagum-kagum dengan keindahannya dan melihat sebuah ruang film kecil. Dalam, Yonju melihat fotonya di antara koleksi foto Minju. Minju mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya Minju memotret orang, dan orang itu adalah Yonju. Ketika Yonju bertanya mengapa Minju bersikap begitu baik kepadanya, Minju mengungkapkan bahwa Yonju adalah orang pertama yang diundang Minju ke tempat persembunyian pribadinya. Mendengar itu, jantung Yonju berdebar kencang, dan Minju menggodanya dengan hal itu. Yonju hanya tertawa gugup dan mencoba pergi sambil membawa fotonya. Tetapi Minju menghentikannya, lalu berdiri dekat di belakang Yonju. Dengan suara lembut, Minju menyebutkan bahwa ia tidak menahan diri saat yakin akan sesuatu yang ia sukai. Mendengar perkataan Minju, Yonju jadi semakin bingung dan gugup. Minju lalu menunjuk ke foto Yonju, mengatakan bahwa foto itulah yang sedang Minju bicarakan. Yonju langsung tertawa canggung meletakkan foto itu dan bergegas keluar. Emosinya bergejolak. Keesokan paginya, setelah selesai memuat pasukan Bintaro untuk pedagang grosir kemarin, Chanwi dan Arum kembali ke Seoul. Sementara Yonju itu berkata kalau dia akan pergi ke Busan. Minju dengan santai menyebutkan bahwa ia juga akan pergi ke Busan untuk mengunjungi saudaranya Mino. Sebelum berpisah, Minju mengangkat tangannya untuk tos. Tapi sebaliknya, Minju memegang tangan Yonju dan mengucapkan terima kasih. Yonju menjadi gugup dan segera pergi, meninggalkan Minju yang tersenyum melihat reaksinya. Malam itu di Busan, Minju disambut hangat oleh ibu tirinya dan Minho. Penasaran dengan ketidakhadiran ayahnya, ibu tirinya menjelaskan bahwa ayah Minju pergi untuk membawa seorang tamu. Itu adalah orang yang menyelamatkan Minju saat kecelakaan 6 tahun yang lalu. Ibu tiri Minju mengatakan kalau tamu itu akan datang makan malam di rumah mereka. Bersemangat untuk bertemu penyelamatnya untuk pertama kalinya, Minju dengan tidak sabar menunggu. Ketika pintu terbuka, Yonju melangkah masuk. Keduanya tercengang melihat satu sama lain. Saat ingatan Minju yang memudar muncul kembali, dia menyadari bahwa Yonju adalah orang yang menyelamatkannya 6 tahun yang lalu. Sementara itu, Yonju juga sama terkejutnya saat menemukan Minju di sana. Bertanya-tanya mengapa jalan mereka bertemu lagi. Yang kayak gini emang cuma ada di drama aja ya sahabat nonton. Tapi pelajaran penting hari ini adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nggak akan ada habisnya membandingkan hal yang berbeda. Yang ada malahan itu dapat menyakiti diri kita sendiri. Kalau mau membandingkan, bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Dan jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Namun ingat, jangan terlalu kejam dengan diri sendiri. Saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.